Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terkendala akibat cuaca buruk. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Kekalahan dari Vietnam memperkecil peluang Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Halo pemirsa, dulu memeriksa, kini diperiksa. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum. 2 pra-peradilan diajukan, sejumlah prosedur dipertanyakan. Apakah proses ini akan dibuka transparan dan terang atau akan dibiarkan samar dan mengambang? Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Memasuki hari ketiga operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, tim SAR gabungan masih terus berupaya menemukan korban yang belum ditemukan. Proses pencarian korban terkendala akibat cuaca buruk. Empat unit kapal dan 1 helikopter masih diterjunkan untuk mendukung operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Proses pencarian korban yang hilang masih terkendala cuaca buruk. Helikopter Polairo tetap melakukan penyisiran dari udara. Pencarian akan kembali dilanjutkan secara maksimal setelah cuaca memungkinkan. Sedangkan untuk lama pencarian, petugas masih menunggu evaluasi dan keputusan resmi dari Basarnas. Sementara sebanyak 62 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pulau Masa Lembu kini telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan histeris saat menonton siaran langsung kebakaran kapal dari media sosial. Saat siaran langsung mereka melihat sosok salah satu anggota keluarga sedang berada di atas kapal yang terbakar. Keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tak henti-henti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal dari media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Kebakaran ini, Pak. Kebakaran ini. Ini dia pas saya menoleh ke. Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan data pribadi serta fotokopi KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya. Kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Kapal Mutiara Sentosa II terbakar ketika berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kapal mengangkut total 271 orang dengan rincian 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terbakarnya KMP Mutiara Santosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal. Banyak di antaranya yang terpaksa melompat laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Jadi api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Santosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Santosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Data korban meninggal yakni ada Sri Intratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Sesuai peraturan, penumpang kapal motor penyeberangan Mutiara Santosa II yang menjadi korban akan menerima santunan. Santunan yang diterima mulai dari 30 juta rupiah hingga 70 juta rupiah.
Seluruh korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II akan menerima santunan dari PT Jasara Harja. Bagi korban meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar 75 juta rupiah. Untuk korban luka-luka akan menerima 37,5 juta rupiah. Sementara bagi korban yang dirawat di rumah sakit, biaya perawatan akan ditanggung sebesar 20 juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca diterjang banjir, sejumlah lokasi di Kota Padang hari ini masih tergenang air. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena ruang kelas ikut terendam. Beginilah kondisi di SDN 3 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pasca diterjang banjir besar pada Senin kemarin. Hingga pagi ini, sebanyak 300 orang siswa di sekolah ini terpaksa harus diliburkan karena kelas mereka masih terendam air dengan ketinggian hingga 50 cm. Sejumlah perabotan kelas pun porak-poranda karena derasnya arus banjir. Sebanyak 9 kelas 1, 2, dan 3 diliburkan dari aktivitas belajar mengajar. Sejumlah guru dan siswa terpaksa bersih-bersih ruang kelas dari genangan lumpur dan air banjir. Besar, setinggi jendela, nampak sama Pak Budi kan? Nah, tinggi itu. Udah nyusut pagi ini, udah nyusut. Sekarang ini aktivitas belajar gimana, Bu? Yang 4, 5, 6 kita belajar di atas, yang 1, 2, 3 udah dipulangkan. Udah dipulangkan karena kelas banjir ya? Iya, karena banjir semua yang di bawah. Berapa kelas yang masuk air, Bu? Berarti 9, 10. 10 ya? Iya. Untuk peralatan sekolah ada kerusakan? Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua per kelas. Selain di sekolah ini, puluhan sekolah di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Kota Tengah, dan Lubek juga diliburkan karena terdampak banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Air bah bercampur lumpur menggenangi pemukiman warga di daerah Gui dan Pasalalang. Puluhan warga pun terpaksa diungsikan sementara ke lokasi aman. Belas titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar. Langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, arah jebol ya, sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang, ada 15 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terlibat di banjir. Sudah ada data korban, Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi turun langsung dalam proses evakuasi warga terdampak banjir di Kota Padang. Dievakuasi dulu ke sini, bawa pakai yang non mesin. Pindah dulu ke sini, nanti biar itu dibawa ke sana. Jadi ini bisa jemput lagi ke sana. Di tengah genangan air yang mencapai dada orang dewasa, Wagub Vasco bersama personil Basarnas serta BPBD mengevakuasi warga terdampak banjir di kawasan Parak Bambu, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Senin malam. Tingginya debit air di kawasan Parak Bambu membuat banyak warga terjebak di dalam rumah. Hingga Selasa dini hari, Wagub Vasco turun langsung memastikan seluruh warga dapat dievakuasi dengan selamat.
perahu tambahan setelah masuk langsung dioper ke masjid untuk checkpoint pertamanya. Disampaikan tolong diinfokan yang lain ya. Informasi berikutnya, pemirsa usai mal ramai-ramai pasang pagar tinggi, pemerintah Kota Bekasi ikut bersuara. Menurut Wali Kota Bekasi, pemasangan pagar lebih dari 2 meter sah-sah saja dilakukan selama tidak mengganggu estetika kota. Pagar setinggi 2,5 meter masih menghiasi salah satu mal di Jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar ini sempat membuat heboh warga. Maka pemasangan pagar dirumorkan sebagai antisipasi keamanan sehingga akan mengganggu iklim investasi di sektor bisnis retail. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pun menyatakan bahwa sejauh ini kondisi keamanan Kota Bekasi kondusif. Karena bagian manapun juga, ya pagar itu juga bisa menjadi bagian estetika di dalam rangka untuk hias kota. Pak mau niru DKI nggak Pak? Kan dibongkar itu Pak sekarang Pak dari Gubernur. Kan saya bilang statementnya, kalau bisa memberikan nilai estetika, kebaikan dan sebagainya. Kan kayaknya nggak normal gitu Pak ukurannya Pak, 2,5 meter gitu Pak. Ya kan yang penting tidak mengganggu cara pandang kita terhadap estetika yang mereka sudah berikan. Pemasangan pagar pun saat dilakukan asal tidak mengganggu estetika. Diketahui pemasangan pagar tinggi ini ramai di media sosial. Selain di Bekasi, pagar-pagar tinggi juga dipasang di Jakarta dan Surabaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid merespon terkait konten kreator yang merekam seseorang tanpa izin menggunakan kacamata pintar. Selain itu, Komdigi juga menyoroti aplikasi yang menayangkan live streaming influencer Pikmo menampilkan promosi produk rokok elektronik melibatkan anak-anak. Pertama tentang kasus vape yang ada di YouTube, ini kita sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan dan pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini
pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius. Sebelumnya, rekam wajah seorang wanita tanpa izin gunakan kacamata yang memiliki fitur video, seorang konten kreator dihujat netizen. Ini pemirsa sebuah konten yang menjadi diskusi di dunia maya. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan ia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak ada dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tak masuk akal. Sang kreator menjawab kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Usai videonya viral di media sosial, konten creator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Akibat viral di media sosial, sejumlah wanita akhirnya mengecek direct message di masing-masing Instagram. Ternyata Brian Ebem mengirimkan pesan tawaran berkonten melalui DM di medsos. Cerita dia pernah di DM CM. Inilah sejumlah wanita yang mengaku terkejut saat memeriksa direct message di media sosial mereka. Pasca viral kasus Brian Ebem yang merekam tanpa izin menggunakan kacamata pintar dan menjadikannya konten, akhirnya membuat sejumlah wanita memeriksa akunnya.
Ternyata Brian Ebam bahkan mengirimkan pesan untuk tawaran kerjasama melakukan rekaman konten melalui chat pesan singkat. Kalau emang lu nggak rekam. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdiji juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan hoax. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga melaporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Walaupun kerap dikritik dan menimbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus menggelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara, KDM justru tengah menyentil polisi untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat. Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas. Diduga karena bau yang mengganggu penumpang lain. Video ini pun menuai berbagai tanggapan warganet. Petugas bus Transjakarta sedang berusaha keras membujuk seorang penumpang pria yang duduk di kursi belakang bus Transjakarta. Diduga peristiwa ini berlokasi di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Penumpang ini diduga menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan para penumpang lain di dalam bus Transjakarta. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Transjakarta terkait penurunan paksa penumpang dari atas bus. Hore, gaji guru naik. Tapi di Singapura, pemirsa. Ya, pemerintah Singapura berencana menaikkan gaji bagi 36.000 tenaga pendidik mulai 1 Oktober 2026. Pemerintah Singapura menaikkan gaji berkisar 2 hingga 9% untuk 36.000 guru di Singapura. Langkah ini diambil Kementerian Pendidikan Singapura demi menjaga daya saing profesi pendidik, dan kebijakan ini juga demi meningkatkan kualitas hidup guru di Singapura. Tak hanya gaji, ada program peningkatan fasilitas dan tunjangan guru asing. Bagi ekspatriat atau guru dari luar negeri, sejumlah sekolah internasional menyediakan paket kompensasi seperti tunjangan perumahan hingga potongan biaya sekolah anak. Sementara untuk guru lokal di Singapura, rincian gaji sekolah di sana secara umum berkisar 423 juta hingga 1,41 miliar rupiah per tahun. Artinya jika per tahun paling kecil 423 juta, berarti per bulannya gaji guru terendah di Singapura menerima 35 juta untuk per bulan. Menurut Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, para guru di Singapura adalah jantung sistem pendidikan. Hari demi hari mereka melakukan lebih dari yang diharapkan untuk membimbing siswa dan mendukung perjalanan belajar mereka. Sementara menurut anggota Komite Parlemen Pemerintah untuk Pendidikan Singapura, pemerintah perlu melihat berbagai aspek lain seperti jam kerja dan juga beban tugas yang harus ditanggung tenaga pendidik. Jika melihat perbandingan gaji guru di Asia Tenggara, Brunei Darussalam menjadi negara yang memberikan gaji terbesar untuk tenaga pendidik. Bersumber dari data Indonesia, Brunei Darussalam menggaji guru dengan kisaran 24 sampai 82 juta rupiah. Singapura di posisi kedua dengan gaji 42 sampai 71 juta rupiah. Kamboja di posisi ketiga dengan 13 sampai 43 juta rupiah dan Malaysia di posisi keempat. Sementara Indonesia di posisi ke-9 dengan kisaran gaji 540.000 sampai 7,32 juta rupiah. Masih di atas Laos di posisi ke-10 dengan kisaran 2,2 juta sampai 5,2 juta rupiah. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan